Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gundara dari program studi manajemen dengan mata kuliah Bank Lembaga Keuangan. Dalam kesempatan ini saya akan coba jelaskan secara singkat berdasarkan atau didasarkan pada waktu sejarah atau perbankan di dunia ya. Kita coba berbicara tentang perbankan di dunia. Oke, perbankan di dunia itu dimulai pada zaman kuno ya, sejak zaman Mesir kuno, Yunani dan Romawi, di mana terdapat lembaga keuangan yang menyediakan layanan penyimpanan uang, peminjaman dan pertukaran uang. Oke, selanjutnya di abad zaman pertengahan, perbankan Islam mulai berkembang pada saat ini, tepatnya pada abad ke-7 sebelum Masehi, dengan adanya sistem perbankan syariah dan larangan riba. Pada saat itu perbankan juga berkembang di Eropa dengan adanya bank-bank kota dan dalam perantara keuangan. Selanjutnya pada abad pencerahan, revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dalam perbankan dan munculnya bank sentral, bank investasi, dan sistem perbankan modern. Yang selanjutnya adalah pada abad ke-20, perbankan semakin terintegrasi secara global dengan munculnya lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Teknologi dan inovasi seperti kartu kredit, ATM, dan perbankan online udah semakin mendominasi nih pada saat ini ya. Kemudian selanjutnya abad ke-21, perbankan digital dan fintech menjadi tren pada saat ini ya, utamanya dalam industri perbankan di mana layanan perbankan bisa diakses secara online melalui platform digital, atau pada saat ini blockchain kecerdasan utama menjadi bagian penting dalam transformasi perbankan pada di abad 21 ini. Kemudian selanjutnya yaitu saya coba menjelaskan bagaimana sih hubungan OJK dengan Bank Indonesia dan LPS ya, serta apa yang dimaksud dengan pengawasan terintegrasi di OJK. Oke, yang pertama itu adalah OJK ya. OJK itu sendiri bertanggung jawab dalam pengawasan sektor jasa keuangan non-bank, sedangkan BI fokus pada pengaturan dan pengawasan sektor perbankan itu sendiri. Yang selanjutnya adalah OJK dan LPS. OJK dan LPS bekerja sama dalam menjaga stabilitas sektor perbankan dengan memberikan perlindungan bagi nasabah bank dan hal jika terjadi kebangkrutan pada bank tersebut. Sementara LPS bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah hingga batas tertentu. Kemudian pengawasan terintegrasi di OJK adalah konsep pengawasan yang menyatukan pengawasan sektor jasa keuangan, non-bank, dan perbankan di bawah satu atap, yaitu lewat OJK ya. Kemudian yang selanjutnya saya coba menjelaskan juga tadi lanjut dengan sejarah juga nih, dengan sejarah perbankan di Indonesia dan fungsinya serta tujuannya dari bank tersebut ya. Tadi kita secara sejarah perbankan pada di awal, kemudian sekarang adalah sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah perbankan di Indonesia itu dimulai pada zaman kolonial. Bank pertama adalah namanya itu Java Bank ya, atau Bank Jawa ya. Pada tahun 1828 ini oleh Hindia Belanda pada saat itu. Bank ini bertugas sebagai bank sentral yang bertanggung jawab dan bank komersial. Gitu, bank sentral pada saat itu dan bank komersial juga. Kemudian pada era kemerdekaan, Bank Indonesia pada saat ini didirikan setelah kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1953. Bank sebagai bank sentral pada saat itu ya, atas kebijakan moneter pula dan atas peredaran uang. Oke, selanjutnya pembangunan ekonomi. Dengan bertumbuhnya ekonomi, berbagai bank swasta dan bank pembangunan didirikan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dan selanjutnya itu adalah fungsi dari bank itu sendiri. Tentunya fungsi dari bank untuk intermediasi keuangan, berperan sebagai perantara pihak yang memiliki dana atau nasabah dengan pihak yang membutuhkan dana atau peminjam ya.
Kemudian yang kedua adalah penyedia layanan keuangan. Bank itu sendiri memiliki layanan keuangan seperti simpan, kredit, investasi, dan jasa. Yang ketiga adalah stabilitas sistem keuangan. Bank sentral seperti Bank Indonesia bertanggung jawab atas menjaga stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan bank itu sendiri. Tentunya ada tujuan bank, satu, mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi transaksi, dan menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya ada juga, itu adalah jenis bank. Seperti yang tadi kita bahas, adalah jenis bank ada, yang pertama adalah bank umum, ya. Yang kedua adalah bank sentral, yang selanjutnya adalah bank pembangunan, dan kemudian bank syariah. Oke, demikian mungkin informasi perihal perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.